Walaupun sudah tersindir oleh Niko, kita percaya bahwa kita punya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Masalahnya adalah Roh Kudus itu tidak kelihatan, itu aja masalahnya. Kalau dia kelihatan pasti kita percaya. Tapi ini kejelekan kita manusia, kalau kita nggak lihat kita nggak percaya. Tapi kita lupa bahwa nggak semua hal bisa kita lihat, tapi ternyata itu ada. Misalnya kentut, ya kan? Kan nggak kelihatan, tapi ada gitu loh. Apalagi Roh Tuhan. Bahkan sains bisa membuktikan, sebagian ilmuwan percaya, termasuk Einstein, kalau menurut saya, Einstein percaya bahwa dia percaya adanya Tuhan. Karena ketika dia meneliti dengan teori relativisme dan planet dan tata surya dan semuanya, dia bilang bahwa apa yang ditampilkan ini hanya sebagian, kalau ini seekor singa, alam semesta ini seekor singa, maka yang kelihatan ini hanya ekornya aja, tapi singanya masih belum kelihatan. Dan dia percaya akan adanya Tuhan. Ada sosok lain yang berkuasa di alam semesta ini. Dan kita mau belajar percaya, itulah namanya iman, percaya dari apa yang enggak kita lihat atau belum kita lihat secara mata jasmani kita. Khususnya adalah tentang pribadi Tuhan. Saya tahu bahwa dalam perjalanan iman kita bisa ragu-ragu atau kita bisa bertanya-tanya, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu menolong aku? Apakah Tuhan itu sayang sama aku? Dan semua pertanyaan itu normal dan wajar sebagai manusia. Kita akan menghadapi tantangan kehidupan dan kita bisa bertanya dalam satu momen hidup kita. Ketika kita mengalami sesuatu, misalnya nggak ada uang. Tadi seperti Niko cerita, kita beri persembahan, ya kok masih ada utang, masih ada masalah, ban bocor, dan lain sebagainya. Dan kita bisa bertanya-tanya, dalam hidup ini apakah Tuhan itu ada? Tapi kita mau belajar percaya dengan apa yang dituliskan firman Tuhan di dalam Alkitab, Yohanes pasal 14. Ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, dia berpesan di Yohanes 13, 14, 15, 16, 17. Itu adalah pesan terakhir di malam perjamuan terakhir sebelum Yesus diserahkan dan kemudian nantinya dia akan bangkit dan dia akan naik ke surga. Dia berkata seperti ini ketika para muridnya akan berpisah secara fisik. Dan Yesus berpesan bahwa nanti kamu akan mengalami banyak tantangan, akan ada penderitaan, kamu akan ditolak, kamu akan dianiaya. Dunia ini akan menjadi semakin gelap dan tantangan akan tidak mudah bagi perjalanan imanmu. Tapi dia berkata ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya kepadaku. Terjemahan lain mengatakan let not your heart be troubled. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Jadi tugas menjaga hati itu tugas kita. Dan Tuhan akan menjaga sisa dalam semua aspek dari hidup kita. Tugas kita jaga hati, nanti Tuhan menjaga selebihnya dari hidup kita. Dia menjaga keuangan kita, dia menjaga keluarga kita, dia menjaga kesehatan kita, dia menjaga sekolah kita dan semuanya. Tapi tugas kita adalah menjaga hati. Terutama jangan biarkan hatimu digelisahkan oleh apa? Omongan orang. Kamu gak akan sukses, kamu goblok, kamu gak akan berhasil, kamu gak akan bisa. Oleh apa lagi? Berita-berita dunia, penyakit menular, besok akan ada kelaparan, besok akan ada gempa bumi, besok planet ini akan nabrak bumi, besok akan ada alien datang ke bumi untuk dan selain sebagainya. Ceritanya bisa dilanjutkan sesuai imajinasi kita. Dan itu semua bisa menggelisahkan kita, tapi pesan Tuhan jangan biarkan hatimu digelisahkan oleh apapun. Karena hanya satu hal yang bisa kita percaya yaitu Tuhan dan firman-Nya. Maka dia berkata percayalah kepadaku, have confidence in God. Kita harus belajar have confidence in God, itulah iman. Kalau kita percaya kepada Tuhan, dunia mengajarkan kamu harus belajar percaya diri. Kalau mau presentasi, kalau mau nanti teman-teman yang udah bekerja ngelamar pekerjaan, ada interview. Kalau berorganisasi kamu harus belajar percaya diri. Besok kalau kamu ujian kamu harus belajar percaya diri. Tapi percaya diri kita dimulai dari percaya Tuhan. Have confidence in God. Kalau kita bisa belajar percaya kepada Tuhan, maka Dia yang memampukan kita. Bukan percaya kepada diri kita di luar Tuhan. Maka semua itu akan sia-sia. Meskipun kita manusia punya kemampuan, tapi kemampuan kita terbatas. Maka pesan Tuhan jangan biarkan, pertama hatimu jangan biarkan digelisahkan oleh apapun. Jadi kalau kita mendengar berita
ada omongan orang lain, siapapun mereka, bahkan itu orang yang terdekat kita sekalipun. Kalau perkataan itu menggelisahkan kita, kita harus kembali percaya kepada firman Tuhan dan janjinya. Dan firman Tuhan yang harus menjadi standar, bukan situasi hidup kita, bukan kondisi hidup kita hari ini. Tapi standarnya adalah firman. Kalau kita belajar firman, kita baca firman, itu standarnya. Sekalipun kondisi hidup kita belum seperti apa yang kita mau atau yang seperti yang Tuhan mau, tapi nanti pasti akan ke sana. Seperti yang firman katakan. Kita lebih percaya dengan firman Tuhan daripada omongan orang lain yang tidak sesuai firman, yang menggelisahkan kita dengan berita-berita yang ada di dunia yang bisa menggelisahkan kita. Caranya jangan gelisah, percaya kepada Dia, percaya kepada janjinya. Yohanes 16, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Yesus berpesan nanti aku akan mati, bangkit, aku akan naik ke surga. Secara fisik tubuh kita tidak bersama-sama Yesus secara fisik. Tapi kenapa Dia berkata lebih baik kalau aku pergi naik ke surga, kembali kepada Bapa, supaya Roh Kudus dicurahkan, tinggal dalam hatimu, menyertai kamu selama-lamanya. Lebih baik begitu, karena kalau Yesus tidak naik secara fisik dengan tubuh kemuliaannya, kalau kita mau ketemu Yesus, kita harus ke Israel. Tapi sekarang, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita bisa percaya bahwa kita bersama dengan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Jadi sekarang tidak ada sedetik pun dalam hidup kita yang dimana waktu kita tidak bersama Kristus. Maka Dia berkata lebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa, lebih baik aku naik ke surga, kembali kepada Bapa, kamu bersama Roh Kudus. Karena sebetulnya sekalipun kita terpisah secara fisik, kita nggak lihat Yesus dengan mata jasmani. Tapi Yesus ada bersama kita, bahkan sekarang. Sekalipun kita merasa aku nggak lihat, aku nggak ngerasa apa-apa, itu bukan standar iman. Iman kita standarnya firman, bukan feeling, bukan perasaan, bukan apa yang kita lihat. Setelah Yesus bangkit, Yesus itu kan Tuhan. Dia ada di mana-mana, omnipresent. Roh Kudus juga sama. Jadi setelah Dia bangkit, gak ada sedetik pun sebetulnya Yesus itu tidak bersama kita. Dia selalu bersama kita. Hanya masalahnya Dia menampakkan diri atau tidak. Waktu Dia pakai tubuh kemuliaan, Dia sudah bangkit, Dia menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari. Sebelum akhirnya Dia naik ke surga pada peristiwa Pentakosta, akhirnya Roh Kudus dicurahkan. Dia menampakkan diri, setelah itu Dia menghilang lagi dalam tanda petik. Besok Dia menampakkan diri lagi. Dan selama 40 hari Dia ketemu murid-murid untuk meyakinkan bahwa aku bangkit, bahwa aku hidup. Setelah fase Yesus bangkit, tidak ada momen dalam hidup kita yang priceless, bahkan sedetik pun. Kalau kita percaya setiap detik kita bersama Kristus, hanya feeling kita berkata gak ada Tuhan, aku gak kerasa, Tuhan gak